Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, kita semua tahu bahwa majunya Gibran tuh sudah memakan tumbal, yaitu Anwar Usman. Dia diputus bersalah dan melanggar etik berat sehingga diturunkan dari posisi kursi ketua MK dan sekarang dia sedang berjuang gitu ya di PT UN agar dia kembali jadi ketua MK dan nama baiknya dipulihkan. Karena bukan hanya karirnya yang hancur sebenarnya Anwar Usman itu, tapi kredibilitasnya puluhan tahun menjadi hakim itu benar-benar rontok dan hancur. Itu kenapa dia berjuang di PT UN. Lalu yang terbaru, ketua KPU juga mendapat teguran berat, teguran keras gitu, melanggar etik atas majunya Gibran. Jadi ini benar-benar semua ditabrak gitu teman-teman. Dan pada video kali ini kita akan menyimak ya, bagaimana juga tim sesnya Prabowo 02 mengatakan, capres itu harus bisa joget. Jadi presiden itu harus bisa joget seperti Prabowo. Ini benar-benar konyol sekali ya menurut saya. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak bareng-bareng. Pertama, syarat presiden itu adalah dia harus sudah selesai dengan dirinya. Siapa itu? Pak Prabowo bolak-balik mengatakan, saya akan mewakafkan sisa hidup saya untuk Republik Indonesia. Presiden harus tahu masalah. Presiden tahu masalah. Masalah luar negeri, masalah dalam negeri. Siapa itu? Prabowo lagi karena dia Menteri Pertahanan. Yang ketiga, dia harus bisa dan yakin untuk siapa dari tiga ini yang melanjutkan? Prabowo lagi, ya. Yang keempat apa? Harus bisa joget. Jangan main-main. Ada calon presiden mengatakan presiden kok cuma joget. Bukan. Presiden yang bisa joget adalah menghormati budaya kita. Dari Aceh sampai Papua, semua suku punya joget, tahu nggak? Harus kita hormati, kita pupuk, ya kita pelihara. Dan presiden yang suka joget siapa? Ya, izin berkomentar teman-teman. Saya mau sedikit mengomentari pernyataan-pernyataan Bapak Wiranto gitu ya. Pertama, perihal selesai dengan dirinya sendiri. Saya rasa itu bisa diklaim oleh siapapun. Anies juga bisa klaim sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ganjar juga bisa klaim sudah selesai dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi bukan hanya Pak Prabowo. Kalau masalah klaim mengklaim gitu ya sudah selesai dengan diri sendiri itu tidak tergantung usia. Ini kan coba diasosiasikan karena Pak Prabowo itu sudah tua, sudah kaya gitu ya. Jadi udah selesailah dengan dirinya sendiri sehingga dia tidak akan cari uang lagi, tidak akan korupsi gitu ya teman-teman. Tapi ya korupsi itu nggak bergantung usia, nggak bergantung seberapa kaya dia. Lihat aja koruptor-koruptor yang sudah ditangkap itu sebenarnya adalah orang-orang yang harusnya sudah selesai dengan harta-harta duniawi karena sudah kaya banget tapi faktanya masih korupsi. Jadi itu adalah klaim sepihak menurut saya yang bisa diklaim oleh siapapun. Lalu soal keberlanjutan gitu ya teman-teman, ada asumsi yang dibangun oleh pendukung 02 kalau Anies yang menang anti hilirisasi, kalau Ganjar yang menang anti hilirisasi gitu artinya tidak melanjutkan padahal semua capres punya program melanjutkan hilirisasi tapi hanya dua capres lain yaitu Ganjar dan Anies yang berani mengevaluasi, berani menyempurnakan, berani mengkoreksi. Kalau Prabowo takut dianggap tidak melanjutkan sehingga nyaris tidak berani mengoreksi apapun gitu dalam pemerintahan saat ini. Maka yang saya pikir dibutuhkan adalah capres yang berani memperbaiki kondisi saat ini, bukan hanya melanjutkan. Lalu poin ketiga perihal presiden tuh harus bisa joget. Ya Pak Ganjar juga bisa joget, Pak Anies juga bisa joget gitu, tapi ada relevansinya nggak kepada solusi pemimpin yang dibutuhkan saat ini. Ya ini teman-teman, telanjang depan mata hanya satu kata lawan. MK dan KPU kompak langgar kode etik gitu ya demi menggandeng nih, lihat menggandeng tangan Gibran. Ini simbol-simbol bahwa ya inilah yang terjadi demi meloloskan Gibran gitu. Mereka yang menjadi tumbal Gibran ya ini Anwar Usman, Hasyim Asyari. Who next? Kalau dalam perspektif
iman Kristiani, dalam sejarah itu selalu ada kerajaan. Dan kerajaan itu sama dengan kekuasaan. Dan kita semua tahu kekuasaan itu berbahaya kalau tidak dijalankan dengan baik. Maka ketika ada institusi kerajaan, pada waktu itu raja-raja tidak bagus, muncul yang disebut nabi-nabi. Itulah yang menyerukan kebenaran, keadilan. Ketika negara tidak adil, nabi muncul menyerukan keadilan. Saya kira situasinya setiap zaman seperti itu. Jadi kalau para akademisi itu menyerukan seruan moral, itu tanggung jawab mereka. Dan ditujukan jelas kepada institusi yang memegang kekuasaan. Dinamika seperti itu dalam sejarah selalu ada. Moga-moga seruan-seruan seperti itu didengarkan. Harapannya itu. Nanti kalau tidak didengarkan, ya dalam sejarah juga jelas ketika kekuasaan tidak mendengarkan kritik-kritik, bahayanya adalah tumbang. Itu selalu terjadi seperti itu. Bukan hanya di Indonesia, tetapi dimanapun akan terjadi. Oleh karena itu, kekuasaan dan kritik itu dua hal yang mesti berjalan bersama-sama. Ya, saya sepakat sekali dengan Bapak Suharyo ya bahwa kritik dan pemerintah harus berjalan bersama. Tujuannya bukan untuk kritik mengacaukan pemerintah atau pemerintah membungkam kritik, tapi ketika kritik dan pemerintah berjalan bersama terjadi keseimbangan karena ada upaya mengoreksi gitu ya, ada kehati-hatian yang timbul dari sisi pemerintah ketika kritik bisa berjalan bersama dengan mereka. Nah, yang saya takutkan, saya mengutip kata Panji Pragiwaksono, sepertinya ada gitu, ya menteri-menteri yang tidak mau kehilangan akses pada kekuasaan karena sangat menikmati gitu ya, baik keuntungan atau apapun kita nggak tahu gitu ya, seperti kata Panji gitu. Jadi memang ada yang coba membuai gitu ya, membuai Pak Jokowi ini agar terlena gitu ya, makanya menggaungkan keberlanjutan, makanya sangat menunjukkan dukungannya kepada Prabowo Gibran. Jadi memang ada upaya membuat Presiden Jokowi terlena, tapi tetap salahnya Pak Jokowi menurut saya karena dia di level itu harusnya sudah lebih bijaksana dari semua orang yang dipimpinnya kalau menurut saya. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.